Kuliah di luar negeri merupakan impian bagi banyak orang, tidak terkecuali mahasiswa Kesmas. Namun ternyata ada banyak hal yang mesti dipersiapkan untuk mewujudkan itu semua menjadi kenyataan. Ada banyak pertanyaan seputar persiapan apa saja yang mesti dilalui untuk bisa kuliah di luar negeri. Seperti serangkaian tes bahasa apa saja yang mesti dilalui, mungkin itu IELTS atau tes bahasa lainnya, bagaimana cara memilih universitas yang dituju, bagaimana cara meng-apply, dan setelah lulus kita mesti ngapain lagi sih? Untuk itu, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang lagi kuliah di Aberdeen University. Bersama saya di Freestyle telah hadir bersama kita Kak Batari Dwi Ramadhani SKM. Halo Kak Tari. Hai. Gimana kabarnya? Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat banget ya di sana Mbak kayaknya. Priska gimana? Aku alhamdulillah baik juga di sini. Ya, lagi musim badai-badai juga di Sumatera Barat ya. Iya. Jadi ya aku tadi khawatir kita nggak bisa sebenarnya nggak bisa tag video gitu ya. Tapi ya alhamdulillah bisa. Seneng banget. Seneng banget aku sumpah bisa ngobrol ini live dari Scotland ya. Scotland ex Indo gitu ya. Alhamdulillah. Bisa having you di sini di room ini dan kita bisa ngobrol-ngobrol banyak tentunya nanti ya. Wah udah nggak sabar nih, banyak banget pertanyaan yang udah muncul di kepala aku dan dititip sama teman-teman yang udah titip pertanyaan tadi di Instagram gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu nih, gimana di sana? Lagi musim apa sekarang? Iya, alhamdulillah di sini lagi musim dingin ya, udah mau masuk winter, udah mulai turun banget suhunya. Terus udah snow juga, tapi sekarang lagi berhenti lagi sih. Tapi emang karena aku tinggalnya di bagian utara ya, utaranya UK, jadi emang lebih dingin gitu. Kalau dibanding London dan kota-kota yang ada di selatan. Nah jadi ya cukup struggle juga buat melewati musim dingin karena di Indonesia nggak pernah ngerasain kan. Suhu AC aja di Indonesia 16, di sini bahkan udah sempat minus juga. Tapi alhamdulillah masih bisa bertahan. Iya alhamdulillah ya, aku tuh salut banget lihat story-storynya Kak Tari nih. Suhunya tuh sampai berapa derajat ya kemarin itu terakhir ya? Yang minus gitu ya. Tapi tetap makan tetap makan es krim. Gimana coba? Iya benar banget. Jadi kayak kalau kata yang udah lama di sini dibiasain aja. Jadi kayak jangan karena dingin jadi nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau makan yang dingin gitu loh. Oh iya. Jadi iya. coba buat ini. Soalnya bakal terus dingin, emang daerahnya daerah dingin. Emang lebih lama gitu ya waktunya berarti ya musim dingin di sana. Walaupun ya. juga hingga musim dingin tetap dingin juga, soalnya emang daerah utara tuh lebih ini suhunya kan lebih rendah. Wah, seru tuh di sana ya. Oke, mungkin Kak Tari mau sapa sama perkenalan dulu nih sama teman-teman kita. Oh iya, boleh. Oke, halo semuanya. Nama aku Batari Dwi Ramadhani. Terus boleh dipanggil Tari. Aku kemarin sarjana kesehatan masyarakat dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Terus sekarang lagi lanjut Master of Public Health. Jurusannya linear sama ya. Jadi sekarang lagi di UK, tepatnya di kota Aberdeen. Terus kuliahnya di University of Aberdeen. Ini programnya 1 tahun ke depan insya Allah. Sekarang udah di term 1, udah selesai semester 1. Dan sekarang udah winter holiday. Jadi alhamdulillah bisa ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Asik, alhamdulillah ya.
Oh, berarti udah 1 semester berlalu ya? Iya. Kemarin mulai itu September. Oh, Dia di sini iya. tuh 1 semester cuma 12 minggu, which is 3 bulan. Nah, hitungan. Oke. Wah, gimana tuh rasanya kuliah di Aberdeen University? Kalau rasa kuliahnya dibanding sama di Indonesia, perbandingannya jauh banget lah ya. Gimana, Jadi emang gimana? kalau denger kata orang kuliah di luar negeri itu susah banget gini-gini, dan iya emang beneran susah. Jadi emang term 1 ini, semester 1 aku ngambilnya kan online course, soalnya kemarin telat juga ke Aberdeen-nya, baru kesini bulan November, terus udah mulai kuliah dari September, jadi ngambilnya online untuk semester 1. Nah, walaupun online, tapi sama aja susahnya juga tetap dapet lah. Sama-sama susah mau online offline ya, jadi emang dia standar, walaupun sebenarnya sih menurutku ya, untuk kurikulum Kesmasnya di Indonesia tuh lebih complicated gitu loh, karena kayak lebih luas lagi, Kesmasnya dibagi-bagi departemen gitu kan, kalau kita di Indonesia. Karena kalau di sini tuh enggak, dia tuh Kesmasnya ya public health Kesmas saja secara umum gitu. Jadi yang dipelajari tuh mostly epid, terus statistik gitu-gitulah. Nah, jadi secara kurikulum menurutku di Indonesia lebih memadai lah ya kalau secara kurikulum. Cuman emang di sini tuh dia walaupun kita belajarnya singkat tapi padat gitu loh, makanya jadi lebih berat. Nah, kayak misalnya mata kuliah statistik, kalau di Indonesia kan kita dibagi-bagi tuh, statistik deskriptif satu mata kuliah, terus inferensial mata kuliah lagi. Iya. Kalau di sini tuh satu mata kuliah semuanya udah masuk. Terus cuma 3 bulan, makanya jadi berat gitu rasanya. Nah, padet di Indonesia ya, kita ya? Benar, jadinya padat. Di Indonesia kita dibagi-bagi, epidnya ada epid penyakit menular, bener banget gitu. Iya. Nah, kalau di sini tuh epid satu doang, dan semua itu dipelajari dalam waktu yang singkat. Jadi itu kayaknya yang bikin jadi lebih berat gitu rasanya, soalnya bacanya jadi harus lebih banyak banget. Lebih menantang ya pastinya ya. Menantang. Wah, luar biasa. Nggak terasa ya. Berarti di sana itu 1 semester itu 3 bulan ya, berarti ya Kak Tari ya? Ya benar. Minggu. Kalau di Indo kan 6 bulan kan biasanya. Iya. Oke. Wah, dengar. Wah, dengar Kak Tari cerita, rasanya aku jadi pengen nyusul deh ke sana. Ayo ke sini. Pengen nyusul dan pengen ngerasain juga gimana sih atmosfer belajar di sana gitu ya. Kalau di Indo kan kayak gini ya gitu ya. Kalau di sana tuh pastinya lebih multikultural juga gitu ya. Banyak orang yang dijumpai juga gitu ya pastinya ya. Lagi ini kan ada bahasa, jadi kayak agak susah juga. Itu juga bikin ini ngerjain tugas aja tuh kita jadi harus ngerti artinya dulu, beneran nggak ya, sama nggak maksudnya sama yang aku ngerti ini. Oh iya ya, gitu juga ya, harus benar-benar ini berarti ya menyesuaikannya itu nggak hanya yang penting bener aja, tapi kita harus gimana supaya orang tuh bisa paham sama yang kita maksud berarti ya Kak Tari ya. Oke, menarik. Oke. Aku sebenarnya udah siapin beberapa pertanyaan nih buat Kak Tari. Kalau tadi tuh masih pembukaannya doang. Tenang, masih banyak yang mau ditanyain. Jadi buat teman-teman nanti boleh banget nanti setelah kita ngobrol di sini, kalau misalnya ada yang mau nanya lebih lanjut itu boleh di kolom komentar juga, dan kalau Kak Tari ada waktu bisa balesin juga di sana gitu ya Kak Tari ya. Oke, sip. Oke, pertanyaan pertama nih Kak Tari. Apa aja sih persiapan biar kita tuh bisa kuliah di luar negeri? Oke. Nah, kalau bicara persiapan sih sebenarnya yang paling penting menyesuaikan bahasa dulu ya yang pertama. Jadi emang tergantung teman-teman juga, kalau misalnya
kayak mau kuliahnya di negara-negara Asia, misalnya yang terkenal Korea, Jepang gitu kan. Nah, di 2 negara itu biasanya bahasa Inggrisnya tidak perlu terlalu tinggi. Pokoknya yang penting bisa lah ya, basic English gitu. Jadi karena mereka tuh biasanya menyediakan program untuk belajar bahasa mereka sendiri, soalnya mereka punya bahasa sendiri kan. Kayak Korea, Jepang, terus Turki juga kalau nggak salah kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya punya plan-nya itu buat sekolah di kayak Europe, Amerika gitu. Jadi emang harus ada persiapan bahasa Inggris, soalnya mostly di sini pengantar perkuliahan tuh bahasa Inggris. Nah, jadi kalau untuk persiapan keluar negeri yang paling pertama ya pastinya punya basic English dulu, basic bahasa Inggris, terus nanti bisa dikembangkan sampai bisa dapat nilai standar tes bahasa Inggris gitu yang diterima di universitas-universitas di luar negeri gitu. Oke. Terus setelahnya lebih ke persiapan dokumen terus sama gimana biar kita lebih ngerti alur pendaftaran aja gitu sih. Oke, siap. Oke, tadi Kak Tari sempat menyinggung soal ini ya, skor kita gimana ya. Berarti waktu itu tesnya IELTS ya Kak Tari ya? Iya, aku tes IELTS. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa memenuhi syarat supaya kita bisa apply di universitas itu gitu Kak Tari? Oke, jadi kalau khususnya di UK nih ya, mostly tuh university terimanya IELTS-nya 6 sampai yang lebih tinggi. 6 sampai 7, 8, 9 sampai yang paling tinggi lah ya. Nah, biasanya tuh nilai skor terendah tuh 6, tapi mungkin juga ada yang 5,5 sih, nggak tahu juga ya. Pokoknya sekitaran itulah. Nah, jadi kalau aku sendiri kemarin preparation IELTS-nya tuh sambil les, jadi emang ikut program les bahasa Inggris gitu, khusus untuk IELTS. Jadi kalau misalnya emang kayak misalnya ada teman-teman yang belum ada basic bahasa Inggrisnya gitu kan, nah boleh lesnya tuh dari basic dulu baru les IELTS. Nah, kalau aku kemarin karena alhamdulillah udah punya basic bahasa Inggris yang lumayan lah ya dari pas sekolah. Jadi kemarin lesnya cuma les IELTS, ngambil les IELTS selama 3 bulan. Terus habis itu baru official. Gitu. Oke, berarti memang bahasa Inggris dulu ya intinya ya Kak Tari ya. Dan karena mana-mana. Iya. Apa ya? Untuk IELTS ini Kak Tari waktu itu memang memulai dari basic kah atau gimana? Kalau aku kemarin tuh udah sebenarnya kalau basic bahasa Inggrisnya udah ada kan, jadi kayak nggak perlu belajar grammar, nggak perlu belajar aturan-aturan bahasa lagi, nggak perlu. Jadi aku memang langsung masuk selama 3 bulan itu aku memang langsung fokus IELTS, jadi kayak lesnya tuh lebih fokus kayak gimana cara ngerjain soal IELTS, terus kayak apa tips-tipsnya itu dapatnya dari tempat les gitu loh. Jadi lebih ke latihan-latihan aja sih, kayak gitu. Berarti kalau untuk misalnya ada teman-teman kita di luar sana ya, dan untuk aku sendiri nih, sebaiknya gimana sih Kak Tari? Kita itu berarti memang harus paham dari basic dulu, lalu baru kita lanjut ke yang lebih advance gitu ya, intermediate dulu baru advance gitu ya. Kayak ada juga sih yang benar-benar nggak ada basicnya gitu kan kemarin. Tapi emang takes time ya, jadi kayak kalau misalnya udah ada basic 3 bulan tuh udah yang penting fokus ya udah insya Allah udah bisa lah, udah dapat skor. Nah tapi kalau misalnya belum ada basicnya jadi mungkin bisa nambah waktunya jadi 5-6 bulan gitu, karena harus belajar basic kan di awal. Tapi itu tergantung dari kalau misalnya 3 bulan tapi benar-benar fokus kan ya, bisa juga sih tergantung dari semangat belajarnya aja. Berarti kuncinya memang kita harus fokus berarti ya Kak Tari ya? Oke. Ada juga aku pernah dengar dari teman aku yang udah kerja ya, dia bilang kamu ini nggak usah fokus katanya gitu ya, kamu bisa kok bisa sambil kerja gitu. Nah sebaiknya gimana sih Kak Tari?
Kalau aku sih sebenarnya kemarin kan juga pas selesai S1 kerja juga kan. Nah, tapi karena emang pengen keluar negeri, jadi aku memutuskan untuk berhenti kerja. Karena pas kerja itu aku mikir buat sambil belajar IELTS kan, cuman kalau menurut teman-temanku tuh IELTS tuh harus bener-bener ditekuni gitu loh. Jadi kayak kalau punya pikiran di kerjaan mau mikirin IELTS juga, jadi jadinya susah gitu. Jadi kayak ya udahlah, aku akhirnya memutuskan ya udah berhenti kerja dulu karena emang pengen banget kuliah lagi. Jadi gitu. Tapi tergantung sih, ada juga orang kan yang kayak emang bisa sambil kerja sambil ngapain. Cuman ya kalau kita fokus kan jadi waktu yang terbuang juga nggak banyak gitu loh. Jadi waktu yang kita pakai tuh lebih cepet lah. Iya, maksudnya mungkin ini ya bisa lebih strike gitu ya. Jadi kadang kalau kita sambilan itu kan kita waktu paling kayak makan kan kalau kerja gitu. Kalau difokusin kan sepanjang hari. Iya benar. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Tari. Gimana sih Kak Tari cara memilih universitas yang tepat gitu? Dan untuk Kak Tari sendiri, why Kak Tari memilih Aberdeen University? Jadi kalau memilih universitas yang tepat tuh sebenarnya semuanya berdasarkan kebutuhan kalian ya gitu. Jadi kayak maunya kuliah yang seperti apa, terus kalau kuliah nanti targetnya mau dapat mata kuliah yang kayak gimana. Soalnya di bagusnya universitas yang ada di luar negeri, mereka tuh provide informasi tentang mata kuliah, pencapaian mata kuliahnya tuh apa di websitenya. Jadi kayak kita bisa explore semuanya tuh, bisa di riset semuanya tuh sampai benar-benar ini mata kuliahnya dia ngajarin poin yang ini sampai sedetail itu kan. Kalau di luar negeri itu biasanya banyak kayak gitu. Jadi kita tuh bisa cari, aku tuh butuhnya ada ini mata kuliah ini, soalnya aku concernnya di interestnya di wilayah itu misalnya. Jadi emang cara pertama tuh yaitu harus riset kita butuhnya yang kayak gimana, terus kampusnya kampus apa yang bisa ngasih kebutuhan kita. Nah, terus kayak kembali tadi yang aku bilang di awal, University of Aberdeen tuh dia lebih ngasih public health yang lebih general, lebih umum. Terus dia lebih ke ngasih kita basic sampai ke advance-nya kayak gitu loh. Jadi dia merangkum semua itu dalam satu mata kuliah misalnya. Kayak yang tadi aku jelasin misalnya EPIK yang kita pelajari selama beberapa semester di Indonesia, di sini dirangkum jadi 1 semester. Jadi kayak sebenarnya lebih kayak mengulang lagi, cuman lebih ke lebih kayak gimana penerapannya, gimana lebih advance mengerti teori-teorinya kayak gitu loh. Nah, jadi aku merasa karena emang sebenarnya nih aku tuh lumayan insecure ya, soalnya pengetahuan public health-ku tuh tidak begitu memadai. Masa sih? Ya benar. Waktu S1 tuh banyak main lah ya. Nah, jadi kayak banyak main, jadi kayak aku sebenarnya butuhnya tuh bukan public health yang langsung. Aku kemarin jurusannya biostatistik waktu S1. Oh, berarti biostat ya waktu itu ya? Iya benar. Jadi kayak aku tuh bukan butuhnya yang mendalami biostatistik, enggak. Aku tuh butuhnya mendalami public health-nya dulu karena ngerasa. Oh iya. Nah, jadi aku carilah course jurusan yang kira-kira masih membahas public health mulai dari dasar tapi bisa dipercepat sampai ke advance-nya, jadi kayak nggak merasa ketinggalan gitu. Nah, untungnya di UK itu mostly public health-nya tuh emang gitu, jadi dia nggak begitu membagi-bagi kayak kita di Indonesia, dibagi biostatistik, EPIT, AKK gitu nggak. Jadi kayak aku akhirnya memilih untuk nyari yang course public health-nya tuh lebih luas, general ya. Nah, terus kenapa memilih Aberdeen? Jadi emang aku dari kecil kan negara impianku tuh emang UK. Wah. UK, pokoknya one day I have to go. Jadi kayak mimpinya emang mau ke UK. Nah, kalau bicara sebenarnya sih lebih ke menyesuaikan ke suasana di sini juga. Jadi emang sebenarnya pengen banget ke London kan. Misalnya kalau kita bicara UK pasti London yang paling ini kan. Cuman
London tuh ramai banget gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa takut terlalu banyak distraction, terus kayak susah fokus. Nah, apalagi kayak emang pengen banget ke London kan dari dulu, jadi takutnya nanti kebanyakan main gitu. Jadi aku putusin artinya aku harus nyari kota di kota lain gitu, tapi tetap di UK, kota lain. Akhirnya aku memutuskan memilih Scotland karena ya Scotland tuh menurutku lebih tenang aja gitu loh. Kalau dibanding kota-kota yang lain kan, London, Manchester dan lain-lain. Jadi aku memilih untuk carinya yang di Scotland. Terus kayak daftar juga sih ke kota-kota lain, Manchester, Leeds, aku juga daftar semua kemarin. Cuman ya akhirnya pada saat udah injury time, akhirnya aku dapat beberapa LOE dari university di UK. Dan ada 2 pilihan kemarin. Aku tuh dapat dari Leicester itu di Inggris, dapat 1 di Scotland yaitu Aberdeen. Nah, jadi di antara 2 pilihan itu sama-sama sih kotanya sama-sama enak, nggak begitu yang hustle and bustle banget, rame banget gitu, enggak kok. Jadi antara 2 pilihan itu, cuman kembali lagi ke kebutuhan awalku, course-nya seperti apa. Nah, ternyata di Leicester tuh dia course-nya lebih ke manajemen gitu loh, jadi public health-nya lebih ke manajemen kesehatan gitu-gitu. Lebih aku banget nih. Aku banget tuh kayaknya. Jadi kayak AKK plus rumah sakit gitu-gitulah, pokoknya dia lebih ke gitu. Leicester. Terus kalau di Aberdeen ini dapatnya yang public health general. Jadi udah aku milihnya artinya aku milih ke public health general ini karena sesuai sama kebutuhan aku gitu. Jadi begitulah akhirnya aku sampai di sini. Berarti ini ya universitas yang tepat ya gitu ya Kak Taria, yang ya, benar. dipilih sekarang ya. Bisa memenuhi kebutuhan dan kita juga bisa ngukur gitu loh kayak kira-kira nggak ya lewatin ini. Jadi emang ya karena kita mau tinggal jauh dari rumah, kita juga harus bisa ngukur benar-benar bisa lewatin nggak, karena nggak sedikit juga yang jadi sampai ke sekolah di luar negeri tapi sampai kayak stres, sampai pusing. Jadi kayak kemarin tuh pas aku baca course mata kuliah yang ada di sini, aku ya kayak tadi aku mikirnya aku udah ada basic nih di S1, dan karena ini lumayan diulangi walaupun ditambahkan dengan banyak ini pandangan kalau dari segi public health di UK sendiri, aku kayaknya lebih mudah gitu loh, lebih ada persiapan lah untuk lewatin. Karena kalau ngambilnya kemarin yang di manajemen kesehatan, kan aku bukan anak manajemen kesehatan kan S1. Ya takutnya aku belajar hal-hal baru yang nggak bisa aku lewatin gitu loh. Iya. Asing lah ya gitu nanti ya. Jadi harus lebih kayak harus lebih mengerti kemampuan juga, butuhnya apa, terus kita mampunya sejauh mana gitu. Jadi itu juga yang bikin kayak aku tuh ada banyak teman yang kuliah di UK, dan kita tuh nggak ada yang sampai bener-bener ngejar university yang such as Oxford, Cambridge, kayak gitu, karena ya kita juga harus ngerti kita tuh bisanya sampai mana, terus bisa nggak bertahan di situ. Walaupun emang kalau dipaksa pasti bisa sih, cuman kan kita tuh juga nggak mau nyari hidup susah gitu loh kesininya. Iya benar. Enjoy kan. Jadi ya harus ngerti sama diri sendiri pengennya kayak gimana, mampunya gimana gitu. Berarti kita harus sadar dan ini juga ya sama diri kita limitnya tuh sejauh mana sih gitu. Jangan sampai nanti mimpinya ketinggian nih misalnya mau ke Harvard, mau ke Oxford, tapi pada akhirnya kita nggak bisa mencapai itu dan kita ngerasa insecure gitu ya. Iya benar tuh. Sekarang jadi kayak kita juga harus mikirin kondisinya nanti di sana gimana. Walaupun sebenarnya aku mikir masuk university tuh dibanding perjuanganku dulu dapat IELTS sama yang lain-lain lah ya, perjuangan dapat university tuh yang paling mudah di antara semua step-step yang dilewati.
Jadi kayaknya kalau misalnya kayak pengen di university yang lebih bagus ya tinggal benerin dokumennya, esainya tuh bener ditulisnya dengan lebih baik begitu loh. Tapi ya gitu, emang mudah dapetnya tapi dalamnya itu loh, menjalaninya itu loh. Menjalaninya ya, yang mesti struggle pastinya di situ ya. Berarti Kak Tari ini orang yang tangguh juga ya. Meskipun nggak kelihatan ya, kadang di Instagram tuh kita lihatnya kan yang happy-happynya aja ya, tapi sebenarnya di balik itu semua kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi aku salut banget sih sama Kak Tari, luar biasa pokoknya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Kak Tari, dokumen dan persyaratannya waktu itu apa aja ya? Waktu ini apply ke Aberdeen gitu. Oke, jadi untuk persyaratan beasiswa sama persyaratan kampus tuh hampir sama. Jadi mostly kayak menyiapkan satu dokumen untuk dipakai mendaftar keduanya. Jadi kayak yang utama kayak dokumen paspor gitu-gitulah. Oke. Terus sertifikat IELTS, terus ada juga kayak biasanya tuh kampus minta rekomendasi dari 2 profesor atau 2 ahli atau apa aja lah pokoknya yang mengenal kita dengan baik dan bisa mempertanggungjawabkan rekomendasinya gitu loh. Jadi kemarin kalau aku mintanya ke dosen-dosen di kampus waktu S1. Nah terus sama ada tulisan esai. Jadi biasanya tuh yang membedakan dari semua tahap tuh cuman esainya. Kayak misalnya kalau mau daftar beasiswa artinya esainya lebih ke bagaimana bikin penyedia beasiswa ini mempercayakan uangnya kepada kita. Gitu kan. Nah kalau misalnya ke kampus lebih ke yang tadi aku bilang tuh menyebutkan kita butuhnya apa. Jadi kampus nih merasa oh mereka nih benar-benar butuhin aku. Jadi dikasih lah kesempatan buat kita sekolah gitu loh. Jadi emang isinya cuma di perbedaan ditujukan kepada siapa, tapi bisa di kayak aku tuh kemarin lebih ke waktu persiapan tuh nulisnya cuma sekali nulis. Jadi kayak kalau aku pakai daftar buat kampus A misalnya, aku cuma ngedit menyesuaikan ke kampusnya tuh provide apa gitu. Terus kalau yang pas ke beasiswa lebih ke kayak nambahin apa aja pengalamanku, terus nanti aku mau pakai hasil beasiswa ini buat apa gitu-gitu. Terus yang ya paling kayak dokumen S1 kayak ijazah, transkrip gitu-gitu. Oke, berarti rata-rata sama ya Kak Tari ya berarti ya persyaratannya ya. Hampir semua sih kayaknya. Ke negara mana. Aku highlight banget nih yang tadi esai berarti ya, yang harus kita kuasai. Setelah IELTS tuh esai. Oke, pertama IELTS, kedua esai. Oke, siap. Lanjut nih, Kak Tari. Berarti waktu itu Kak Tari beasiswa ya, berarti ya? Ya, aku dapat beasiswa dari yayasan alumni, terus dari Kemendikbud juga. Jadi kayak karena beasiswanya nggak full, jadi aku harus lebih lebih nyari banyak sumber gitu. Dapat sponsor dari yayasan alumni plus itu ya dari Kemendikbud. Terus sebenarnya sih kalau beasiswa ada banyak ya, kalau misalnya mau dapat yang umum kalau di Indonesia tuh udah banyak banget. Apalagi setiap negara juga udah banyak menyediakan beasiswa negaranya sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya emang mau nyarinya yang full, yang udah, kalau kayak aku kan aku masih nanggung beberapa gitu kan. Kalau misalnya mau nyarinya yang full, ya nyari beasiswa yang lebih kayak LPDP. Kalau di UK ada chevening, terus di negara-negara lain juga adalah banyak jenisnya. Jadi lebih ya. Tergantung. Kalau misalnya temen nyarinya yang fully funded gitu, jadi nggak nanggung apapun kayak LPDP itu wah biasa. Kalau kayak yang half cuman setengah gitu kan kita jadi kayak harus lebih pintar ngatur keuangan. Terus iya benar. Juga kayak di sini tuh aku berencana buat semester 2 nanti mau nyari part time gitu. Oh, kerja ya di situ ya. Nambah pengalaman lagi tuh pastinya Kak Tari. Nambah pengalaman. Mantep. Oke nih Kak Tari, lanjut pertanyaan berikutnya nih Kak Tari. Setelah dinyatakan lulus waktu itu Kak Tari kan waktu itu apply terus rupanya lulus ya.
udah happy banget tuh pastinya. Setelah itu apa lagi sih Kak Tari yang perlu kita persiapkan? Ya jadi kalau dirunut tadi kayak IELTS, terus habis itu essay buat daftar kampus. Nah, terus kalau udah dapet ya lebih ke persiapan keberangkatan aja sih, sama persiapan ini juga kayak pengetahuan dasar kita terkait mata kuliah gitu loh. Jadi kayak aku juga itu sempat, karena dari S1 ke S2 ada jedanya kan, soalnya sempat kerja, jadi kayak udah melupakan semuanya. Jadi harus belajar lagi ya. Jadi aku kemarin tuh lumayan baca-baca lagi biar pas masuk tuh nggak kaget-kaget banget, walaupun tetap kaget ya, karena anak-anak sini pintar-pintar. Oh ya, oke. Harus punya ini basic bekal ya. Kan. Setelah itu ya persiapan mental, karena sejujurnya sepintar apapun bahasa Inggris tuh kesini juga tetap cengok aja. Orang-orang ngomong tuh tetap tetap gitu. Jadi emang harus mempersiapkan mental. Soalnya sebenarnya bukan kita nggak ngerti, kita kaget aja gitu loh. Karena mentalnya nggak siap kan. Tiba-tiba diajak ngomong jadi kayak ngomong apa sih gitu. Iya, ngomongnya ini ya cepet-cepet ya, dan ya, apalagi aku tinggal di Scotland kan, Scottish tuh dia lebih kental gitu loh, ngomongnya lebih kumur. Lebih parah daripada ini ya, film Harry Potter itu kan udah cepet banget yang ngomong. Berarti lebih ini lagi ya. Iya, jadi gimana waktu itu? Aku ngerasain banget loh, kayak pas sampai di bandara kan kayak mau jajan kan, sampai di bandara tuh mau jajan, mau beli SIM card gitu-gitu kan. Sampai kayak masa aku tuh sampai ngerasa ya ampun, cuman beli di minimarket tuh aku sampai bingung. Padahal aku udah IELTS tuh. Jadi kayak aku nanya teman-temanku, kalian ngerasa gitu juga nggak sih? Terus mereka pada iya mbak, sama kok, kita juga ngerasain hal yang sama, kayak walaupun kita udah struggle melewati IELTS sampai dapet skor, tapi tetap juga pas bicara sama bule tuh culture shock-nya berarti salah satunya itu ya. Kaget banget. Oke. Kalau waktu kuliahnya gimana Kak Tari? Kalau waktu gimana tuh? Ya alhamdulillah ya, karena mungkin juga karena sekarang tuh kuliahnya di sini kan hybrid kan, jadi ada yang online, ada yang jadi dosennya tuh ngajar di kelas sambil ngajar depan laptop juga sekalian. Jadi mungkin karena ngajarnya dua ruang gitu, jadi dosennya juga lebih pelan. Jadi ini kayak lebih menyesuaikan aja kayaknya, karena kan emang salah satu tempat kuliah international student yang banyak gitu kan, jadi mereka tuh ngerti kok, apalagi di jenjang S2 mereka tuh ngerti kalau di jenjang S2 tuh ada banyak international student. Jadi dosen-dosennya tuh lebih ngerti kok, mereka ngerti kalau misalnya kita agak lama ngertinya karena perbedaan bahasa, terus kalau kita juga ngomongnya agak berantakan, mereka ngerti kok. Terus mereka juga kalau menjelaskan, ya walaupun emang ada juga yang emang pokoknya sikat aja, nyerocos aja ya, yang dia pelan-pelan. Cuman bagusnya di sini tuh walaupun kita belajar di kampus nih, walaupun online, kita tuh tetap bisa akses semua materi yang ada di kampus. Jadi kayak kalau misalnya di kelas kita ngelewatin gitu aja kan nggak ngerti, dia ngomongnya kecepatan, pas pulang tuh kita bisa muter ulang lagi. Jadi dia semuanya tuh terekam dan semua materi-materinya tuh tersedia, jadi nggak perlu takut bakal ketinggalan. Walaupun pas itu nggak ngerti, nanti juga bisa ngerti soalnya bisa diputar ulang. Gitu. Iya, ide bagus juga ya buat kuliah di Indonesia ya, karena kan kita kalau di Indo tuh materinya lewat aja gitu. Jadi materinya sendiri, ngerti tuh kita balik-balik nyari sendiri kan. Kalau di sini tuh dia reading preparation gitu, persiapan baca. Jadi kayak sebelum masuk hari ada juga. Tiap hari Minggu tuh udah email tuh udah bunyi-bunyi ting-ting-ting karena semua preparation reading tuh udah masuk. Jadi kayak hari Minggu kita baca dulu semuanya untuk seminggu ke depan, untuk mata kuliah seminggu ke depan. Jadi dia pasti ngasih kita kayak jurnal 10 lah gitu. Terus kita baca semua, itu persiapan buat
kita kuliah misalnya buat hari Selasa gitu. Nah nanti habis hari Selasa kita kuliah, berarti itu kita masih bisa akses lagi bacaannya, kita juga masih bisa akses kelas kita yang tadi. Gitu. Jadi kita bisa kalau aku tuh biasanya habis kelas kan harus muter ulang lagi videonya, soalnya tadi pasti lewat. Jadi sambil ngulang juga ya. Udah bisa aku pause kalau misalnya ada yang nggak ngerti, udah bisa. Jadi mereka tuh membantu lah, semua itu mereka sediakan untuk mungkin juga untuk karena international student-nya banyak, jadi memudahkan biar nggak ketinggalan gitu. Ya oke. Notice sih. Tadi berarti aku belum nanya nih sama Kak Tari. Untuk Kak Tari ini jurusannya berarti memang yang ini ya, bukan kelas internasional gitu ya berarti ya? Kelas internasional, jadi memang kelas internasional. Oh, kirain jadi memang yang ini ya? Enggak, kalau di Indonesia kan kita kayak dibagi dua, ada program internasional. Biasa kalau di sini tuh hampir semuanya internasional kok. Oh gitu, berarti memang dibedain lah gitu. Kalau di Indonesia kan lebih ada kelas inter, ada kelas biasa gitu, reguler. Aku sih pantas saja ini ya, dosennya memang udah kayak terbiasa gitu ya dengan beda-beda gitu ya. Aku sih mikirnya sama kalau kayak ngerjain kita juga gitu. Jadi kalau kayak grammar kita berantakan, kalau nulis kan itu udah kayak saking bingungnya mau nulis apa tuh grammarnya udah nggak keluar kan. Nulis aja gitu, mereka nggak pernah kok mempermasalahkan itu gitu. Wah, jauh lebih manusiawi ya ternyata. Kita kadang udah mikir gimana ya sebelum kuliah di luar negeri ya. Kalau misalnya tugasnya nulis tuh lebih enak, soalnya kita jadi punya waktu kan buat benerin grammar dan lain-lain. Tapi kalau kayak kan kadang juga ada kayak kalau kita di Indonesia ujian lisan gitu lah. Iya. Nah kalau kayak gitu biasanya agak susah, soalnya kita harus mengerti detik itu juga, nggak bisa diulang-ulang. Berarti ada ujian lisan juga ya berarti kemarin waktu examnya ya? Biasanya ada mata kuliah. Oke, siap. Wah, luar biasa banget. Makin banyak nih. Dari tadi otak aku udah mulai nyentrum-nyentrum. Rasanya luar biasa banget sama Kak Tari hari ini. Nah, lanjut Kak Tari. Pertanyaan selanjutnya nih. Kita kadang kan sering ini ya, ada stigma ini. Apakah itu insecure atau seperti apa ya? Aku juga mengelompokkannya masih bingung ya, tapi kadang kita tuh kayak udah ngejudge diri kita duluan bahwasanya kita tuh nggak bisa kuliah di luar negeri karena masalah bahasa lah, terus ada apa ya, hal-hal yang menakutkan kita juga, kadang ada kasus diskriminasi, kemudian macam-macam lah ya, culture shock juga ada, dan akhir-akhir ini aku sering dengar juga Asian hate gitu ya. Aku nggak tahu gimana di sana Kak Tari. Gimana ya di sana gitu ya. Nah, menurut Kak Tari dengan stigma-stigma seperti itu, apakah semua orang itu bisa kuliah di luar negeri menurut Kak Tari? Jadi kalau bicara semua orang bisa keluar negeri, aku percaya kalau selama ada kemauan dan emang benar-benar mau diperjuangin tuh pasti bisa deh. Aku juga soalnya merasakan itu, jadi kayak emang pengen kuliah ke luar negeri udah lama. Tapi ya selama kuliah, pokoknya akhir aku tuh karena emang kan dari keluarga guru kan, mama bapakku tuh guru, jadi emang mereka tuh dari dulu punya mimpi biar anaknya bisa sekolah lebih jauh lah, sering gitulah. Nah, jadi aku juga ya karena emang seneng ya mau juga gitu. Tapi pernah ada di tahap kayak aku berhenti buat mimpi gitu loh. Jadi kayak udah kuliah di Indonesia aja, kuliah S2-nya di Indonesia aja, jangan usah terlalu jauh, kayaknya nggak bisa deh gitu. Jadi kayak insecure, kayak udah muncul kayaknya nggak bisa deh, pertama mau dapat duit dari mana. Terus kayak bisa nggak bertahan hidup di sana dengan kondisi kita orang Indonesia ya udah pernah mengalami tahap itu kok.
nyerah. Jadi kayak ya udahlah kuliahnya di Indonesia aja nggak apa-apa kok, sama aja gitu. Nah, terus pasti ada titik baliknya lah, pasti kalau emang kita beneran mimpi kan, pasti mimpi tuh emang kadang kita ikhlasin, kadang juga jadi pengen lagi gitu. Nah, waktu itu aku ada teman yang sahabatku gitulah ya di S1 kampus. Nah, terus dia akhirnya berhasil ke Belanda sekolah. Itu pas aku lagi kerja, itu dia berangkat ke Belanda. Terus aku jadi kayak mikir, ampun kok dia bisa, masa aku nggak bisa sih? Padahal secara maksudnya kayak latar belakang tuh kita sama gitu loh, bukan dari keluarga yang berada lah ya, keluarganya sederhana. Terus kita nggak pernah punya mimpi sejauh itu sebelumnya. Kayak dia juga kayak ngasih motivasi, bisa kok, bisa, masa nggak bisa sih, aku aja udah sampai gitu kan. Jadi aku fokuskan untuk ya udahlah dicoba lagi. Nah, akhirnya aku coba lagi. Nah, mulai dari nol lagi gitulah, merajut mimpi-mimpinya sampai akhirnya bisa. Karena menurutku sih, aku juga selama pas IELTS kan pasti di setiap tahap tuh kita mengalami insecurity gitulah. Up and down ya? Up and down pasti pas IELTS lagi, misalnya udah jalan 2 bulan, kayak kita pasti stres. Kok skorku nggak sampai ke targetku, kok lama banget, kita nggak bisa gitu. Tapi pasti dilewatin kok, kalau yang penting nggak pernah mikir buat mundur aja. Terus waktu aku les kemarin tuh ada senior yang di tempat les itu juga, dia tuh bilang, pokoknya selama kau udah start ini, karena kau udah les, berarti kau udah start nih. Selama kamu start ini, pokoknya nggak boleh mikir sedetik pun, nggak boleh mikir, udahlah kuliah di Indonesia aja, nggak boleh. Katanya selama pikiran itu udah muncul, artinya kau bakal kembali lagi ke fasemu yang kemarin itu dan harus mulai dari nol lagi. Jadi pokoknya jangan pernah mikirin tuh, sejelek apapun harimu di sini, sedown apapun nilaimu, pokoknya jangan pernah mikirin itulah. Jadi akhirnya aku juga menerapkan itu ke diriku gitu loh. Jadi kayak nggak boleh mundur lagi. Udah pernah kan, udah pernah jatuh gitu loh, udah pernah coba buat ikhlasin. Tapi nggak boleh lagi, karena udah waktu itu juga aku kayak udah berhenti kerja, jadi kayak udah mengikhlaskan pekerjaan. Masa berhenti? Iya. Jadi kayak ya udah dilanjut aja. Alhamdulillah bisa kok. Pasti kalau ada kemauan, there will be a way. Mantap, luar biasa. Menarik sebenarnya. Tadi aku nangkep ceritanya Kak Tari juga, berarti udah mengikhlaskan pekerjaan juga ya dulu ya? Benar. Dari fase dulu aku kayak kerja gitu di kantor kesehatan. Iya, itu impian sejuta umat tuh di Indonesia. Anak public health banyak banget yang pengen kerja di sana gitu ya. Tapi memang untuk suatu hal yang besar, kita pengorbanannya juga harus besar ya pastinya ya. Dan lagi kalau untuk masalah mimpi nih, kita tuh kadang terlalu mengkerdilkan mimpi kita gitu. Sebenarnya kan kita harusnya kalau kita mau bermimpi ya jangan nanggung dong mimpi, masa mimpinya kecil gitu ya. Aku udah ini kok merasa pokoknya bener-bener up and down-nya tuh berasa banget, sampai kayak nggak mungkin. Soalnya ya aku mau sarjana tuh bapakku meninggal, jadi kayak aku ngerasa kayak nggak ada, kurang support system lagi nih, udah nggak ada bapak kan. Jadi bisa kayak mamaku sendiri tuh nyokolahin aku sejauh aku bermimpi gitu. Tapi ternyata bisa. Selama ada jalan pasti. Wah, keren. Pasti sangat menginspirasi juga buat teman-teman kita di luar sana ya Kak Tari ya. Amin. Pokoknya di mana ada kemauan, di situ ada jalan ya Kak Tari ya, berarti ya. Itu bukan sekedar ini ya, peribahasa quotes gitu, tapi beneran bekerja kok. Memang worth it ya. Oke. Ya, kita udah sampai di penghujung nih Kak Tari sepertinya ya. Nggak enak juga ngangguin Kak Tari lama-lama di sana. Oke. Pertanyaan terakhir buat Kak Tari. Apa pesan Kak Tari buat teman-teman kita di seluruh Indonesia yang sekarang mungkin punya mimpi yang sama, yang lagi berjuang, yang lagi ada di masa up and down, yang khususnya sama-sama Kesmas juga gitu. Apa pesan Kak Tari buat teman-teman kita?
Oke, jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, selama kita punya mimpi, pasti selama itu menurutku sama mimpinya itu berada di jalur yang positif, hal-hal yang baik lah ya, pasti selalu dikasih jalan kok. Jadi kayak kita nggak pernah sendiri, pasti ada aja beribu-ribu tangan yang mau bantuin. Jadi kayak yang penting tuh kita, kalau kemarin tuh aku karena ikut di tempat les yayasan gitu, aku ada namanya Prof Laude, dia ketua yayasannya gitu. Iya, Dia terkenal. tuh dia tuh pernah ngomong kayak jadi kamu nanti kalau udah berhasil ke luar negeri, ada ribuan tangan yang bantu kamu. Jadi pokoknya kamu juga harus suatu saat nanti harus jadi ribuan tangan buat orang lain gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak aku selalu mikir, oh artinya kalau dia ngomongnya ribuan tangan, ya artinya akan selalu ada banyak support system. Pasti selama kamu bermimpi baik, pasti bantuan tuh ada di mana aja, pasti. Jadi mau stuck, aku nggak bisa nih, mau IELTS nggak ada duit, pasti ada aja lah bantuannya. IELTS tuh kayak mau les, ada banyak kok tempat les yang misalnya ngasih beasiswa buat les IELTS gratis. Yang penting kita mau lebih berusaha lebih aja buat eksplor, buat nyari gitu kan. Karena pasti selalu ada bantuan. Jadi mau mimpinya kecil, mau mimpinya gede, nggak boleh berhenti bermimpi lah. Karena kalau mimpinya positif, insya Allah pasti ada jalan kok. Yakin. Siap. Jadi nge-charge lagi nih Kak Tari. Bener banget kata Kak Tari ya, kita tuh nggak boleh berhenti bermimpi. Kalau memang itu adalah mimpi kita, ya ayo kita perjuangkan gitu ya. Luar biasa banget Kak Tari, terima kasih banyak Kak Tari atas waktunya, ilmunya yang sangat luar biasa dan berharga buat aku dan buat teman-teman kita di sini. Semoga Kak Tari di sana selalu sehat, dimudahkan dan dilancarkan studinya oleh Allah. Sukses selalu pastinya buat Kak Tari di sana. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton videoku hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan see you on my next video. Bye.